Larangan mudik sih kalau bagi saya pribadi sangat setuju ya, karena untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Memang salah satu cara untuk menghentikan ya penyebaran dari virus ini, ya memang kita tidak boleh bergerak. Tolonglah untuk tetap di rumah ya. Jangan sampai terjadi mudik atau pulang ke kampung halaman. Jangan. Sangat setuju sih. Sangat setuju karena kan kita nggak tahu Pak, banyak yang nggak ada tanda-tandanya kan, banyak yang nggak ada tanda-tandanya tiba-tiba positif gitu. Kalau kita didiemin, kita pada pulang kampung atau mudik kan nanti malah menjangkit yang di sana gitu. Kalau anak muda mungkin masih nggak kelihatan, teman, kalau menjangkit yang orang-orang tua kan lebih cepat gitu. Kembali di Bincang Virtual dan saya masih ditemani dengan Ibu Sondang Tiardeworata Bobolon, juga dengan narasumber-narasumber kita kali ini ada Pak Paulus Wiritomo, Pak Gindo Tambobolon dan juga Pak Dedi Wahidi. Kita masih membahas mengenai larangan mudik dan penerapannya, apakah nanti efektif untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dan tadi Pak Gindo sudah menjelaskan mengenai bagaimana kita harus melihat 2 langkah ke depan, di mana kita harus justru menyelamatkan angkatan kerja dan usia-usia produktif untuk nantinya akan menjalankan roda perekonomian, sehingga sebaiknya menunda mudik. Nah, ini saya ingin ke Bu Sondang dulu, ini bagaimana Bu pendapatnya Bu? Ya, jadi memang Bu Tasya dan Bapak-Bapak sekalian, mengenai pandemi COVID-19 yang berubah menjadi health crisis ini, memang kita akui bahwa ini datang secara tiba-tiba dan tidak dapat terprediksi. Hampir semua negara itu tidak siap untuk menangani dan menyambut daripada pandemi COVID-19 ini. Saya mau coba tampilkan data terakhir dari BNPB terkait pasien atau masyarakat Indonesia yang terjangkit dari COVID-19 ini. Dan dari data ini pula kita tidak diberikan data juga berapa orang sebetulnya yang sudah dites dan lain sebagainya. Mungkin nanti kita bisa belajar dari Bapak Gindo Tambobolon sebagai peneliti kesehatan di Inggris, seperti apa penanganan COVID di Inggris, dan dari jumlah penduduk yang ada di dalam Inggris, berapa sih jumlah sampel yang diambil setiap harinya. Ini tadi kalau saya boleh tampilkan, ini datanya juga saya ambil dari BNPB, bahwa Indonesia mendapat urutan ke-36 dari seluruh dunia dengan total kasus 9.771, meninggal dunia 784. Tetapi dari jumlah kematian per 1 juta penduduk, kita menduduki jumlahnya adalah 3 ya. Maksudnya 3 kematian per 1 juta penduduk. Nah, terkait dengan larangan atau kebijakan peraturan Menteri Perhubungan yang menyatakan bahwa pada tahun atau Mei 2020 ini kita akan dilarang mudik untuk bagaimana mempercepat pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, kami sebetulnya di komisi, saya kebetulan adalah salah seorang anggota DPR di Komisi 6, kami kemarin melakukan sedikit rapat dengan BUMN yang bergerak di bidang transportasi. Mungkin saya akan tampilkan sedikit sebagai bahan kita nanti untuk bisa berdiskusi mengenai kebijakan dari peraturan Menteri Perhubungan tentang pelarangan mudik ini. Nah, jadi ada beberapa BUMN yang bergerak di bidang transportasi. Kemarin kami rapat dengan Perum Kereta Api, PT Kereta Api Indonesia, kemudian kami rapat juga dengan Pelni, kemudian ASDP dan juga Garuda. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sejak dikeluarkannya peraturan pembatasan sosial berskala besar dan larangan mudik yang dimulai dari beberapa wilayah yaitu DKI Jakarta, kemarin sudah berlaku mulai tanggal 10 April, mengikuti kemudian 15 April 2020 yang lalu dari Bogor, Depok, Bekasi, kemudian mengikuti lagi Kota Bandung pada tanggal 22 April 2020 yang lalu. Kemudian ada juga wilayah-wilayah lain seperti di Surabaya, Sidoarjo, Kabupaten Gresik, dan terakhir tanggal 24 April 2020 keluarlah Peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama musim mudik Idul Fitri 1441 Hijriah. Nah, otomatis ini berdampak juga kepada transportasi kita.
kemarin kami rapat bahwa sudah banyak calon-calon penumpang yang membeli tiket, akhirnya karena dilakukannya peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 tahun 2020 tersebut yang berakibat kepada pembatalan 100% seluruh perjalanan kereta api angkutan penumpang antar kota jarak jauh sejak tanggal 25 sampai dengan 30 April 2020. Yang dibatasi adalah transportasi darat, perkereta apian, transportasi laut, transportasi udara, begitu. Nah, oleh karena itu kita berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan ini, kita berharap bagaimana semua masyarakat bisa mematuhi supaya agar terjadi satu pemutusan mata rantai yang segera cepat, karena kita tidak mau berlama-lama dengan pandemi COVID-19 ini. Begitu mungkin ya Bu Tasya untuk dari saya. Iya Bu, nah ini mungkin Pak Dedi punya pendapat sendiri nih Bu, karena sebenarnya sebelum ini Pak Dedi juga menyuarakan bahwa sebenarnya larangan mudik itu tidak bisa diberlakukan begitu ya. Saya pada tanggal 21 April ketika raker dengan mitra kerja Komisi 5, karena saya anggota DPR RI Komisi 5, dengan Menhub, Interim, dengan Menteri Desa, dengan Menteri PUPR. Begini Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama kenal Jakarta dan sekitarnya Jabodetabek. Itu saya tidak tahu persis persentasenya, tapi pasti mayoritas mereka adalah masyarakat pendatang atau perantau. Mereka tentu berbeda dengan di Inggris, Pak Gindo. Mereka datang ke sana itu ya yang banyak adalah seorang diri, bekerja di bangunan, bekerja di supir angkot, bekerja sebagai supir taksi, bekerja sebagai supir ojek online, ojek pangkalan, kemudian asongan. Mereka datang ke sana seorang diri, bekerja untuk menafkahi dirinya dan keluarganya di rumah. Jadi saya setuju adanya larangan, tapi ada kekecualian bagi mereka dipersilakan pulang. Dengan syarat tentu. Syaratnya mereka harus dinyatakan negatif. Kemudian koordinasi antar pemerintah Jabodetabek dengan tujuan pemudik supaya mereka terpantau, supaya mereka koordinasi antar pemerintah. Karena begini Prof. Gindo, di daerah saya Indramayu, Cirebon, Kuningan, Kota Cirebon dan Majalengka itu sudah mulai terkena virus corona ini akibat daripada para pemudik yang tidak terkoordinasi. Lalu mereka sakit dan mereka juga ya menutupi kalau dia positif. Lalu akhirnya terjadilah penularan. Kecuali itu, Bapak-bapak dan Ibu, mereka yang kerja serabutan atau kerja informal itu saya hitung 72,96%. Yang mereka kerja di bangunan, yang mereka kerja di perdagangan, yang mereka bekerja di pabrik, yang mereka bekerja di hotel dan rumah makan, yang mereka bekerja di transportasi dan pergudangan, itu persentasenya 72,96%. Sungguh merupakan jumlah yang sangat banyak sekali. Bukan hanya Jakarta, ini Bogor, Bekasi, Kota Bekasi, Tangerang, Tangsel, Kota Tangerang, Depok, Kota Bogor, itu semuanya adalah mayoritas pendatang. Kecuali yang bisa menahan sedikit, Prof. Saya setuju. Mereka ini di Jakarta tinggal tidak di rumah, Prof. Mereka itu tinggal di kos-kosan, bahkan tidak sedikit yang di bedeng-bedeng. Bedeng ukuran 5x8, isinya 20 orang, likuran orang,
adu kepala aja tidurnya itu. Wah, itu justru rawan. Jadi lebih baik mereka ya daripada napi dikeluarkan, mereka yang berpotensi penularan sangat rawan ini pulangan dong. Kalau terpaksa harus ditahan di Jakarta, syaratnya saya setuju dengan Prof. Gindo tadi, yaitu bukan dibantu sembako, tapi dibantu uang dengan menghitung keluarganya di rumah. Kalau tidak dihitung keluarganya di rumah, mereka nggak tahan. Mereka ngontrak rame-rame itu supaya kontrakannya ringan, supaya dapat upah harian yang dibayar mingguan itu bisa terkirim juga ke rumah. Jadi begitu maksud saya. Jadi sebenarnya Bapak-bapak Pak Dedi ini sebenarnya setuju dengan larangan mudik, hanya saja mungkin ada beberapa pengecualian seperti beberapa orang yang memang sudah tidak punya pekerjaan karena di PHK, kemudian juga tidak punya tempat tinggal tetap itu harus diperbolehkan pulang dengan nah ini bagaimana pemantauannya Pak? Jadi syaratnya mereka diumumkan untuk lapor ke kelurahan, kemudian mereka diperiksa oleh tim kedokteran yang sudah ditunjuk. Kalau mereka positif langsung bawa ke Kemayoran. Kalau mereka negatif pulang dengan persyaratan, yaitu siap melakukan karantina mandiri selama 2 minggu. Kemudian juga antar pemerintah Jabodetabek dengan pemerintah daerah tujuan ini koordinasi supaya bisa diawasi, bisa dipantau. So, kalau dicegah, saya khawatir ini akan terjadi gelombang. Gelombang mudik yang sulit dicegah. Saya khawatir itu aja. Baik, tetapi karena itu pemudik, karena pemudik jumlahnya sangat besar sekali. Iya, tentunya perlu suatu disiplin tinggi dan juga kesadaran yang tinggi. Nah, ini apakah penduduk Indonesia ataupun masyarakat Indonesia bisa ya untuk bisa disiplin diri dan juga bisa teratur begitu ya, melaporkan diri begitu. Nanti saya akan ke Pak Paulus Wirutomo, tetapi betul. Nanti kita di segmen berikutnya kita akan bahas ini dengan Pak Paulus, tetapi pemirsa kita harus jeda sejenak. Untuk itu tetaplah bersama kami di Bincang Virtual, kami akan kembali sesaat lagi.